Perkenalkan, nama saya Jonathan Silitonga dengan NIM 120130149. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari praktikum rangkaian elektrik 2 yang dilakukan pada semester ini. Langsung saja saya jelaskan untuk modul 1. Modul 1 dengan judul rangkaian AC. Ada 4 percobaan yang dilakukan pada praktikum modul 1. Yang pertama adalah rangkaian RC, yang kedua rangkaian RL, kemudian rangkaian diferensiator, dan rangkaian integrator. Pada praktikum ini kita akan disuruh untuk menghitung dan mengukur VI, VR, VC, dan VL pada setiap percobaan. Kemudian kita juga akan menghitung torsi. Rangkaian AC yang dicoba pada rangkaian ini yaitu rangkaian seri RC dan RL memiliki beberapa hal yang menarik. Nilai V output yang diukur pada R ataupun C akan berbeda bergantung pada nilai resistansi dan reaktansinya. Dengan pengaruh tersebut, maka rangkaian dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah diferensiator ataupun integrator dengan memenuhi beberapa syarat seperti besar VR dan VC serta nilai frekuensi cut-off-nya. Rangkaian tersebut ternyata juga dapat dipengaruhi dengan mengubah nilai frekuensinya, dan kita dapat melihat apakah rangkaiannya low pass filter atau high pass filter dari perbandingan nilai V output dan V inputnya. Kemudian untuk modul 2 dengan judul rangkaian penguat operasional. Rangkaian operasional amplifier atau yang biasa disebut dengan op-amp adalah suatu jenis penguat elektronika dengan sambatan arus suara yang memiliki bati sangat besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Ada 4 percobaan pada praktikum ini. Yang pertama adalah rangkaian penguat non-inverting, rangkaian penguat inverting, rangkaian summer, dan rangkaian integrator. Secara keseluruhan kita akan diminta untuk menghitung dan mengukur V-in dan V-out pada tiap percobaan. Op-amp dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penguat linear dan penguat tidak linear. Penguat linear merupakan penguat yang tetap mempertahankan bentuk sinyal masukan, yang termasuk dalam penguat ini antara lain penguat non-inverting dan penguat inverting, perjumpaan diferensial, dan penguat instrumentasi. Sedangkan penguat tidak linear merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya. Kemudian untuk modul 3 dengan judul rangkaian resonansi, faktor daya, dan koreksi daya. Resonansi adalah fenomena ketika suatu benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang elektromagnetik eksternal sehingga menyebabkan getaran atau menimbulkan amplitudo osilasinya. Kemudian ada 4 percobaan pada praktikum modul 3 ini. Yang pertama adalah rangkaian seri RLC atau resonansi seri, kemudian rangkaian paralel RLC atau resonansi paralel. Yang ketiga adalah rangkaian paralel L dengan seri L dan C, kemudian rangkaian seri C dengan paralel C dan L. Pada praktikum ini kita disuruh untuk menghitung dan mengukur V-in, V-out, V induktor, dan V kapasitor. Sifat rangkaian seri RLC bergantung pada besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Jika suatu rangkaian memiliki reaktansi induktif yang lebih besar, maka sifatnya akan berbeda dengan rangkaian yang memiliki reaktansi kapasitif lebih besar. Sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber I menjadi 3, yaitu arus menuju arus yang menjadi resistor, induktor, dan kapasitor. Pada resonansi seri, impedansi bernilai rendah, akibatnya arus melonjak naik. Pada resonansi paralel, impedansi bernilai tinggi, arus yang mengalir bernilai kecil, sehingga hanya dengan arus harmonisa yang bernilai kecil jika dapat mengakibatkan lonjakan tegangan yang membahayakan kapasitor bank. Kemudian untuk modul 4 dengan judul transformator daya dan energi. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain tanpa merubah prinsip dan sistem berdasarkan prinsip induksi. Kemudian ada 3 percobaan dari
percobaan 4 ini, yang pertama adalah transformator tanpa beban, yang kedua transformator dengan beban seri, dan ketiga transformator dengan beban paralel. Prinsip kerja transformator adalah berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Demikian ringkasan pada praktikum rangkaian elektrik 2. Sekian dari saya, terima kasih.